Tecno Camon 40, ya. Jadi ini adalah handphone dari Tecno yang dia menjual kameranya ya, yang di range harganya ini sih bener-bener kameranya bagus banget. Tapi selain dari kamera, gimana dengan performa lainnya? Halo guys, gue Kelvin dari Teknogi. Iya, gue jadi udah pakai handphone ini selama seminggu ya. Selama seminggu ini gue udah tes banyak sih. Jadi dari kameranya yang paling utama tentunya, lalu juga dari performanya, lalu juga daya tahan baterainya dan lain-lain nih. Nanti kita akan lihat review lengkapnya dari Tecno Camon 40. Oke, untuk layarnya dia udah pakai AMOLED nih, jadi udah pasti udah tajam ya. Terus untuk ukurannya di 6,78 inch, resolusinya di Full HD Plus di 1080 x 2436 pixel ya. Refresh rate-nya juga udah 120 Hz nih, jadi udah smooth banget. Lalu untuk touch sampling rate-nya juga di 360 Hz nih. Jadi buat kalian yang butuh gaming dengan respons cepat ini udah mantep nih. Lalu untuk kecerahan maksimalnya udah sampai 1300 nits. Rasio aspeknya di 20,5:9 dan dia punya kerapatan pixel di sekitar 393 ppi ya. Jadi untuk layarnya udah tajam banget. Lalu untuk desainnya dia udah pakai pansol kamera nih. Dan selain itu dia punya fitur tambahan seperti always on display, eye comfort mode, terus juga ada ultra touch feedback. Dan dengan layarnya ini dia udah punya in-display fingerprint ya, yang responsnya udah lumayan kenceng sih. Untuk chipsetnya dia udah pakai MediaTek Helio G100 Ultimate nih, yang fabrikasinya di 6 nanometer, punya CPU di 2 kali Cortex A76 di 2,2 GHz sama di 6 Cortex A55 di 2,0 GHz ya. Lalu untuk GPU-nya dia pakai Armali G57 MC2 dan dia bisa menghasilkan AnTuTu score di 449 ribuan ya. Jadi ini udah lumayan kenceng banget. Lalu untuk RAM-nya dia udah pakai 8 GB di LPDDR4X, bisa di-extend lagi nih dengan RAM virtual sampai 8 GB. Lalu untuk internalnya dia ada dua nih, 128 GB sama 256 GB, tapi udah pakai UFS 2,2, jadi udah mantep dan kenceng nih. Lalu untuk dimensinya dia punya ketinggian di 164,1 mm, lebarnya di 74,6 mm, dan punya ketebalan di 7,3 mm. Untuk beratnya di 177,2 gram, yang ini termasuk udah lumayan enteng sih. Lalu dia punya materialnya pakai plastik dengan finishing matte dan desain melengkung ya. Tapi kalau dilihat nih warnanya cakep banget sih. Jadi dia kayak ada gradasi untuk di warna hitam dan dia kayak two tone gitu warnanya. Lalu untuk ketahanannya dia udah punya IP66 nih. Jadi udah tahan debu sama semprotan air. Untuk bagian belakangnya dia punya lampu indikator warna oranye nih yang namanya Smart Breathing Light 2,0, yang di bagian belakangnya ini bisa berfungsi sebagai flash ataupun lampu indikator notifikasi. Lalu untuk warnanya dia ada 3 nih. Yang kita lihat sekarang itu Galaxy Black, ada juga namanya Emerald Glow Green, dan terakhir ada Glacier White. Lalu untuk konektivitas dia masih 4G nih, tapi udah support dual SIM. Lalu untuk Wi-Fi-nya dia udah support Wi-Fi 5 nih, jadi udah bisa kenceng. Lalu untuk Bluetooth-nya dia udah punya Bluetooth versi 5,4, ada NFC, ada IR Blaster, ada GPS juga udah pastinya. Dan kalau untuk USB Type-C-nya ini masih 2,0 ya, tapi udah support OTG. Dan dia juga masih ada radio FM. Lalu untuk baterainya dia ada di 5200 mAh dengan 45 watt supercharge nih. Dan ya chargernya udah ada di dalam kotaknya ya. Dan dari tes nge-charge ini dari 23 ke 100 bisa dalam kurang dari 1 jam sih ya, 1 jam kurang dikit lah ya. Lalu untuk screen on time-nya ini ya cukup awet sih, bisa 6-7 jam lah ya, yang lumayan banget sih ini. Lalu untuk bagian yang paling penting nih, kameranya. Jadi kameranya sebenarnya cuma 2 nih, walaupun ada 3 ya di sini. Jadi ada kamera utamanya di 50 megapiksel. Dia udah pakai sensor Sony LYT700C ya. Oh, gue kurang tahu paham detail itu ya gimana. Lalu dia juga udah support autofocus, udah ada OIS ya. Lalu untuk kamera satu lagi dia ultrawide 8 megapiksel ya. Dan selain itu dia punya fitur tambahan kayak bisa HDR, panorama, dan kalau untuk perekaman videonya dia bisa sampai 2K 30 fps ya. Lalu untuk fitur unggulannya nih, yang pertama ada Flash Snap AI, jadi dia bisa menyimpan foto cepet nih dalam 15 frame per detik. Lalu juga ada Auto Snap Mode, yang dia bisa nangkap momen-momen yang terbaik ya. Lalu juga ada one tap button yang kalian bisa ke kamera dengan cepet nih. Dari hasil kamera yang gue udah tes sih, ini nggak kayak HP 2 jutaan ya. Jadi kalian bisa lihat ya hasil dari kameranya ini.
Oke, ini contoh perekaman Tecno Camon 40 ya. Ini super steady ya karena ini 1,5. Kalau lagi rekam dia cuma bisa ganti ke 0,6 ya. Nah ini contoh 2K 30 fps kalau pakai kamera depan. Sorry, kamera belakang. Ya sama, nggak bisa ganti lensa ke 0,6 ya kalau kita direkam. Jadi udah mesti tentuin dari awal. Ya kayak gini. Dia nggak ada super steady ya kalau di 2K. Ini kalau contoh perekamannya agak bising ya. Gimana kalau menurut kalian suara mic-nya masih jelas nggak? Cuaca lagi agak mendung sih, jadi awannya nggak terlalu kelihatan. Oke, ini kalau kamera depannya dia cuma bisa 1080 60 ya. Itu bukan yang gue cek nih. Tapi depannya juga bisa 2K 30 fps sih. Nah ini kalau 2K 30 fps, tapi kenapa dia lebih lebar ya? Ya kayak gini contoh perekamannya. Katanya sih nggak. Oke, jadi ini contoh perekaman dari Camon 40 ya. Bisa lihat nih contoh perekaman di malam hari. Dan ini kita bisa switch di tengah-tengah ya. Nggak bisa deh. Oh, bisa ke zoom 2 kali tapi ya untuk kameranya. Oke, jadi ini kalau pakai 2K 30 fps doang ya bisanya. Kalau tadi sebelumnya kalau 1080 itu kan dia cuman bisa super steady cuma bisa 1080 30 fps. Dan ya bisa switch lensa ke 1,2 ya. Lalu dia ada banyak fitur AI yang bisa dipakai nih. Yang pertama kayak ada AI extension. Jadi kalau kalian mau bikin fotonya lebih lebar lagi, dia bisa lebarin lagi nih. Dan selain itu ya kayak fitur normal lain-lain nih kayak AI erasure buat ngapus objek yang kalian nggak mau. Lalu untuk handphone ini dia udah pakai Tecno AI nih. Yang AI udah banyak banget tapi gue cuman pakainya yang buat kayak galeri dan kamera dong ya. Jadi sisanya gue nggak terlalu explore sih. Tapi ya ini fitur yang lumayan oke lah kalau kalian suka pakai AI. Lalu untuk bagian audio, dia udah pakai speaker stereo ya, dan udah support Dolby Atmos nih, jadi suaranya udah mantep banget. Kalau kalian nggak mau pakai speaker juga, dia masih ada jack audio 3,5 mm ya. Nah, ini salah satu bagian yang pasti banyak juga ditunggu. Gimana dengan performanya? Ya, ini performa gamingnya gue udah tes banyak beberapa game ya. Kalian bisa lihat. Tapi mostly karena dia udah pakai G100 untuk game ya masih lumayan lah ya di 30 fps masih lumayan. Tapi kalau untuk animasi berat biasanya ini agak lambat lah ya. Yang pertama ada Honkai Star Rail. Di sini gue pakai settingan di lowest. Kalau dibaca dia nggak nyampe 30 fps sih karena pas animasi berat ya. Tapi kadang-kadang masih bisa 30 kok. Lalu untuk Minecraft sebenarnya cukup lancar, tapi kalau mungkin lagi pas banyak rendering block itu kayaknya dia cuma 40-50 fps, tapi secara pengalaman main masih oke banget. Lalu Genshin Impact, di sini gue pakai low dan 60 fps ya, walaupun sebenarnya pas main nggak bisa 60 sih, paling cuma sekitar 30-an. Tapi selama main dia selalu adem sih ya, maksudnya nggak panas-panas banget di tangan.
Lalu ada GTA San Andreas, di sini gue pakai resolusi yang paling kiri ya, atau bisa dibilang lowest lah ya. Dan masih playable sih ini, jadi cukup nyaman untuk dimainin. Lalu Mobile Legend di sini gue pakai settingan medium, di frame rate-nya super dan bisa jalan di 90 ya. Tapi kalau pas lagi ada ya, animasi itu pun kayaknya masih cukup stabil sih kalau dilihat. Lalu auction free, ya entah kenapa gue merasa ini nggak nyampe 30 fps sih, kayak agak patah-patah ya, bisa dilihat, gue juga nggak tahu kenapa. Dan yang terakhir ada Monument Valley, udah pasti ini game lancar ya, karena ini game yang sangat enteng. Oke, lalu untuk harganya, jadi dia cuma ada varian 8 GB. Kalau untuk storage 128 dia di 2,699 ya. Sedangkan kalau di 256 GB dia di 2,899. Tapi waktu kemarin launch harganya lebih murah lagi sih. Lalu di dalam paket penjualannya dia udah ada unitnya sendiri, udah dapat charger 45 watt, jadi kalian udah nggak perlu beli charger lagi. Dapat kabel USB Type-C-nya juga buat chargernya. Lalu juga udah ada soft case bening nih, dan juga ada SIM ejector, kartu garansi, dan buku pantauan pengguna. Lalu untuk di unitnya ini sebenarnya udah kepasang anti gores ya, jadi kalian udah nggak perlu beli anti gores nih. Oke, jadi gimana menurut kalian dari performa dan juga kamera dari Tecno Camon 40? Kalau menurut gue ini sih di harga 2 jutaan ini boleh banget digas sih. Apalagi dengan hasil kameranya yang bagus banget, dengan chipset yang performa masih oke lah untuk main-main game-game lain lah ya, kayak Genshin Impact ataupun Honkai Star Rail masih oke. Terus juga untuk daya tahan baterainya juga oke nih. Bahkan juga udah punya NFC, udah lumayan lengkap lah ya menurut gua. Jadi kalau kalian punya 2,5 juta dan tapi kalian lebih nyari untuk hasil kameranya yang oke, Tecno Camon 40 ini boleh digas sih. Jadi sekian dari video review Tecno Camon 40. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Gue Kelvin dari Teknogeek. Bye.